Konbanwa. Selamat malam. Konnichiwa. Ya, Konnichiwa. selamat malam semuanya. Arigato. Bapak-bapak, ibu-ibu, Arigato. teman-teman, rekan-rekan semua, abang-abang, adik-adik, ketemu lagi di YouTube kita membahas tentang fundamental yang terpanas terkini. Nah, kelihatannya udah ada nih abang-abang yang duanya, Bang Hazar Fauzi dan Bang Heru Prasetya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Kita bahas sekarang fundamental analisis yang panas, yaitu pergerakan di yen nih. Kalau kita lihat currency persnya adalah dolar yen, karena sudah beranjak melewati dari harga tertinggi 28 September tahun 2014, kemudian 2005 sampai 2015 bulan Agustus. Nah, ini merupakan harga tertinggi yang sudah terlewat jauh dari rentang tadi, kisaran 125, bahkan sekarang ke 134, 152. Kemungkinan dia akan tertuju ke tahun berapa tuh? Tahun 2002, Bang. 2002 ya? Ya, Ini 135. apakah terus Ya. akan berlanjut ke sana? Nggak punya tindakan apa-apa di mana di ekonomi Jepangnya atau gimana nih? Lanjut, nampaknya akan terus ke mana? Time frame yang tinggi. Tapi kalau time frame yang kecil 30 menit itu udah berapa kali turun terus, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, kita bahas sekarang Pak Abang Azhar Fauzi Nur yang mau merespon fundamental apa yang sedang terjadi saat ini. Silakan. Oke, selamat malam Bang Heru, Bang Dwi. Terima kasih semuanya yang Konnichiwa. ada dimanapun. Wah, memang luar biasa USD yen ini ya. Jadi kalau grafiknya ke atas begini, US dolarnya yang menguat, yennya yang melemah. Nah, jadi coba bayangin dulu kalau Indonesianya melemah, rupiahnya, kira-kira bangsa Indonesia negaranya kucar-kacir atau enggak gitu ya. Nah, kalau Jepang adalah negara yang memang memiliki kebijakan dumping policy. Artinya, setiap barang dagangannya si Jepang, kalau dijual keluar itu murah, dan di dalam negeri dijual setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Supaya masyarakatnya tidak lebih konsumtif terhadap barang-barang produk ekspor yang dijual ke luar negeri. Nah, itu sebenarnya Bang Dwi, sejak Perang Dunia Kedua, pada saat Jepang kalah dari suksesi perang itu, ada beberapa kesepakatan wilayah yang sebenarnya teritori itu dibagi 4 ya. Yang tengah itu, di bagian tengah itu dikuasai oleh Amerika, di sebelah utara dikuasai Rusia, di sebelah selatan dikuasai Eropa, dan agak ke tenggara sedikit itu dikuasai China ya. Jadi sebenarnya karena dinuklir Jepang waktu itu sangat porak-poranda, dan kalau melawan titik darah penghabisan generasi terakhir pasti habis. Makanya Jepang waktu itu memiliki kerjasama bilateral dan multilateral terhadap negara lain. Dan jika mata uangnya melemah, sebenarnya Jepang ini tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Jadi kalau yang di berita siaga 1 mata uang yen sudah cukup melemah terhadap US dollar, Bank Sentral akan bersiaga terhadap kebijakan Bank Sentral untuk menjaga stabilitas. Saya kira Jepang adalah negara yang sangat berpengalaman soal dumping policy atau kebijakan berbeda ya antara kebijakan ekspor dengan impor. Itu sih Bang Dwi. Jadi kalau misalkan dia terus melemah tapi kalau di dalam negerinya harga mahal, apa nggak bikin susah negara rakyatnya tuh? Kan mahal semua tuh dalam negerinya. Jadi di Jepang itu Bang Dwi, memang mindset masyarakatnya luar biasa ya. Jadi kalau dia seorang teknisi begitu ya, teknisi khusus ngurusin aksesoris eksterior mobil begitu ya, jiwanya memang jiwa samurainya tuh memang luar biasa. Kalau Indonesia jiwa satria lah, tapi kalau di Jepang itu memang jiwa samurainya itu ninja. Ya, memang benar-benar nanti kemio gitu ya. Ya, di jalan ninjaku. Disiplin tinggi dia. Jadi saya heran kadang-kadang kalau spion sepeda motor kita itu mereng, kalau si bapak ini sudah tidak kerja lagi di pabrik sepeda motor, spion kita dibersihkannya, dirapikannya. Jadi saya kadang-kadang heran, itu kok begitu si sifat dan tingkahnya. Jadi orang-orang situ menjelaskan bahwasanya si bapak itu pensiunan dari pabrik sepeda motor. Saking cintanya dengan pekerjaan dan jiwa satrianya itu sangat tinggi, bahkan spion sepeda motor mereng sedikit aja dibersihkannya, dirapikannya, dibentuk lagi susun yang semula. Dan psikologis dan mindset masyarakatnya tidak konsumtif, benar-benar orang yang bekerja keras, bangun pagi,
kemudian siap bahan untuk persiapan pergi kerja, sampai kantor memang betul kerja, tidak ada distraction apapun ya, bahkan istilahnya benar-benar full kerja berkaitan dengan Kurang SAP. warna kayaknya. Ah, Nggak ada warnanya jadinya. iya, memang hampir bisa dibilang itu. Tapi Bang Dwi, pada saat waktunya istirahat, jam kerja itu istirahat, kalau misalkan ruangan kerja itu luas, luas wilayah ruang kerja itu sangat lebar, kira-kira kalau pensel atau pulpen ini jatuh di ujung sana, kita bisa dengar di sini Bang Dwi. Saking disiplin kerjanya itu benar-benar serius gitu. Nah, pada saat jam makan siang berbunyi, bel itu berbunyi, teng 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 gitu ya. Waduh, itu crowdednya luar biasa. Yang bahasa kebun binatang keluar, yang bahasa terminal keluar. Berarti sudah Wah, itu sudah kayak pasar pasar loak atau pasar malam di Indonesia itu kalah rame, kalah rame. berarti udah budaya seperti itu ya. Iya, masanya memang kerja, bener-bener kerja. Waktu dia main-main betul-betul enjoy. Kalau dia memang mabuk ya teler, betulan teler. Iya, makanya nih ya, sampai kapan nih harga kalau kita balik lagi ke currency price. Jadi kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, Bang Koji, itu kan udah ada triple top ya. Sekarang balik lagi 4 40 top. Iya, Coba lihat 30 menit. Dia balik lagi tergoncang-goncang kayak gitu. Kesempatan apa yang bisa diambil nih, Bang? ya memang dari pada saat Mei di tanggal 9 break high di sini di area 131. Ini adalah area krusial yang memang menjadi warning bahwasannya ada something yang terjadi di Jepang yang saya melihatnya bukan secara ekonomi normal, tapi secara geopolitik terkait eskalasi Cina dengan Taiwan, Korea Utara dengan Korea Selatan. Ada kaitannya dengan eskalasi di Rusia dan Ukraina. Pada saat Rusia sudah mengagresi Ukraina, saya kira PBB dalam kondisi ini adalah mandul ya. Boleh dikatakan juga NATO yang Fakta Pertahanan Atlantik Utara juga dipandang sebagai grup yang sebenarnya adalah grup mafia, itu versinya Putin. Jadi dengan keberanian Rusia untuk mempertahankan jati diri bangsanya, keselamatan bangsa negaranya dengan dalih seperti itu, saya kira ini akan membuat eskalasi lainnya yang bisa terjadi di wilayah-wilayah yang lebih lebih terasa ada konflik-konflik kecilnya kayak macam Taiwan dengan Cina, Korea Utara dengan Korea Selatan, Cina dengan Jepang, ya begitu Bang Dwi. Jadi ada testing on the water. Nah, kalau misalkan ini melebar, skalanya melebar, Jepang harus bersiap siaga dengan kondisi dan konsekuensi apapun. Dengan mempertahankan laju ekspornya untuk lebih tinggi dan stabil, dengan cara melemahkan mata uangnya, dia tetap terima dengan konsekuensi yennya tetap melemah, dan itu tidak memperburuk ekonominya dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, begitu. Ya mungkin mungkin juga dia di inflasinya tetap 2,5% ya. Ya, Tingkat suku bunga juga minus, dia masih berani diminusin sama dia. iya, jadi kalau kita nabung di bank, malah uang kita kena potong admin dan biaya lain-lain, nggak ada gunanya. Jadi gunakan uang itu untuk lebih produktif. Memang begitu polanya. Oke, kalau utang ke apa? Berapa persen ke GDP kan tinggi juga tuh. Nggak ada masalah juga tuh. Nggak ada masalah karena Jepang menjual obligasinya hanya untuk pasar domestik. Jepang tidak membuka obligasinya untuk pasar luar negeri. Jadi kalau misalkan Indonesia buat sertifikat bunga sertifikat obligasi dari Indonesia, bisa saja penawaran itu ke Malaysia, penawarannya itu ke Singapura, penawarannya ke negara ASEAN, yang mana istilahnya Indonesia butuh likuiditas cash dengan cara menjual surat obligasi yang dijamin pemerintah. Dan sebenarnya itu resikonya besar. Kenapa? Kalau misalkan negara tetangga kita lebih banyak menguasai surat utang bangsa Indonesia, maka satu masa daya tawar bangsa yang memiliki surat utang negara itu akan sangat tinggi. Artinya pada saat dia ingin menagih hutangnya kepada bangsa yang menjual obligasi tadi, dia tinggal setel aja. Saya mau dibayar dengan sumber daya alam ini, saya mau dibayar dengan cara ini. Nah, tidak tidak terjadi halnya dengan Jepang. Jepang menjual obligasinya kepada masyarakatnya sendiri. Dia tidak jual kepada negara lain, Pak. Kayak China ya. Ya, benar. Nah, kalau Amerika Serikat sekarang kan dia tidak jual obligasi dari luar. Nah, waktu dulu Amerika Serikat menjual obligasinya ke pasar luar negeri, bahkan yang membeli terbanyaknya adalah China. Iya. Ya, itu. Jadi dengan kondisi ini, sekiranya USD Yen ini melemah lagi sampai titik resisten 136.40-an, saya kira sesuatu hal yang tidak mustahil bisa terjadi itu ya. Ya, balik lagi tahun 2002 ya tadi. Ya. High terlalu tinggi. Ya, nggak ada limit high-nya, berarti jangan terlalu mengharapkan ini udah terlalu tinggi dari dolar yen ya.
Kemudian kalau kita berpindah lagi ke apa nih kan dolar yen. Kalau euro yen lebih galak, kenapa tuh Bang? Ya, pasti karena ada volume perdagangan dan persaingan antara Eropa dengan Jepang soal otomotif atau kerjasama-kerjasama yang membuat industri spare part dari teknologi engineering yang dua negara ini miliki. Jadi melemahnya pun yen terhadap euro sebenarnya juga diuntungkan untuk pasar domestiknya Eropa. Jadi saya kira intinya mata uang yen melemah bukan membuat ekonominya kacau balau ya. Secara pengalaman kita melihat Jepang makin surplus saja kalau kita lihat. Artinya dia memang bisa menjual barangnya murah di luar negeri. Karena batasan yang ditakutkan orang itu apa namanya intervensi kalau yennya menguat justru ya. Ya, jadi karena ini pasar uang adalah pasar terbuka dan kondisi korelasinya terhadap pasar finansial eh, stock market atau indeks saham ini yang akan membuat bank harus ada tindakan karena murahnya mata uang yen terhadap mata uang lain bisa memancing investor luar datang ke Jepang kemudian borong saham itu yang dikhawatirkan. Tapi dengan mekanisme lalu lintas keuangan antara negara bisa dipantau. Tapi kan bisa saja Taipan. taipan dari luar negeri bisa Jangan salah selek memanfaatkan, tuh. iya bisa bisa memanfaatkan saudagar dalam negeri, betul nggak Bang Dwi, Bang Heru? Iya. Orang kaya di luar negeri bisa memanfaatkan orang di dalam negeri sebagai agen dia ya. Contoh lah misalkan Indonesia lah nggak usah jauh-jauh. Siapa yang memiliki lahan terluas perkebunan di Indonesia? Siapa yang memiliki hak kuasa tambang di Indonesia? Siapa yang menguasai hak guna usaha hutan di Indonesia? Adalah Taipan lagi. Taipan ya benar ya. Taipan Iya luar betul. negeri yang harus minum aqua nih. Jangan salah silap-silap lidah Bang, bahaya tuh. Minum aqua. Iya makanya apa namanya berarti bukan kesempatan kita ngambil posisi short langsung ya, cuman ngambil jangka pendek aja tuh. Iya. 133 ngebay lagi bang, 131 ngebay lagi. Nggak berani ya, siap. Target Jadi, 136. Jadi grafik ini kan sudah Jadi ancaman krisis di seluruh negara stagflasi berarti nggak akan terjadi di Jepang dong. Ya, jadi korelasinya sebenarnya harga energi aja. Kalau harga energinya tidak terkoreksi di bawah $100 atau di bawah $97 ini yang tetap akan dolar akan tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia melalui proksinya Jepang. Begitu. Kalau misalkan China kan proksinya Hong Kong, Bang Dwi. Nah, untuk geopolitik kita nggak bahas. Saya ingin ajak teman-teman sebagai trader kita harus melihat data fundamental apa aja yang perlu dipahami untuk kita ambil kesempatan. Jadi kita melihat mata uang yen USD yen ini melemah, jangan gujuk-gujuk udah terlalu tinggi nge-sell yuk, jangan. Bisa jadi dia naik lagi, betul nggak Bang Heru? Setuju. Ya, kemungkinan itu ada karena ekonomi ini sangat dinamis. Jadi bagi Anda trader, karena kita juga trader harus punya patokan yang jelas dari basic fundamental dan basic teknikal kita combine dan malam hari ini kita akan kupas itu satu persatu. Dengan singkat. Yang pertama dikupas sampai kulit yang terakhir. Apa itu bang? Pakai pisau apa pakai tangan ngupasnya? Pakai gigi bang. jangan ngejek lah. Ada yang nanya saya dokter gigi pasang gigi bang. Gigi. Jangan mancing-mancing ketawa. Nggak usah pakai gigi kita. Metik aja metik. Jangan bahas gigi. Oke, dari negara Jepang kita akan lihat ada data yang perlu diperhatikan, ini nggak banyak-banyak. Yang pertama, Bank of Japan announcement, artinya informasi suku bunga dari BOJ. Catat. Pengumuman suku bunga dari BOJ, Bank of Japan. Catat. Tanggalnya kapan, bulan berapa, setiap kapan itu harus dicatat. Jadi ada 12 kali suku bunga itu dirilis. Jadi setiap bulan ya. Jadi Anda bisa perhatikan data ini, kemudian nanti kita jelasin. Nah, kemudian yang kedua adalah GDP, Gross Domestic Product. Berapa total GDP-nya, pertumbuhannya. GDP kan rumusnya kan ekspor
kurang impor, tambah saving, dikurangi government expenditure ya. Kemudian nanti industrial production, total produksi dari seluruh lini industri di Jepang surplus atau enggak. Kalau surplus berarti bagus, kalau enggak berarti ada perlambatan permintaan global. Kemudian namanya merchandise trade. Merchandise trade ini adalah berkaitan dengan pariwisata, kemudian produk-produk yang bukan industri. Ini juga sangat tinggi diminati di dunia. Dan yang kelima, Tankan Survey. Nah, kita agak Sering lupa tuh apa sekarang itu? ya. Tankan Supre apa? Tankan Survey. Supre. Iya. Bukan saudaranya Tan Malaka, Bang. Jadi terkait tadi, Jepang ini sangat lihai dalam kebijakan antar negara. Ada deal-deal yang kita tidak bisa menjangkau ke arah sana karena kita bukan orang elit politik atau kita seorang intelijen. Kenapa Jepang begitu mulus memasukkan barang dagangannya ke setiap negara? Hampir di semua negara barang Jepang ada. Kan luar biasa ya. Cina, Bang. Sekarang. Iya. Berarti ada penawaran-penawaran tambahan yang ditawarkan Jepang untuk jangka panjang. Saya kira begitu. Iya. Kalau taruh aja investasi Jepang di suatu negara udah beres tuh. Iya, Diam iya benar. Oke, saya kira itu. Kemudian kita lihat korelasinya dengan USD dolar ya, dolar indeks, di mana pada saat Juni dolarnya mengalami penguatan jebol di 103.20 dan ekspektasinya sampai ke resisten 104, saya kira USD-nya juga akan terus melemah. Jadi teman-teman, kita masih fokus terhadap dolar indeks. Dolar indeks dulu Bang Dwi. Okay. Pada saat menyentuh di 104 angka indeks, saya yakin akan terjadi operasi pasar dari bank sentral atau terjadi kebijakan yang apa namanya tuh? Betul sekali. Akan ada instrumen operasi pasar dari bank sentral Jepang. Apa namanya Bang Dwi? Tadi Bang Dwi sebut di awal. Apa dengan tuh? Aku apa lupa aku? Intervensi. Iya, intervensi. Ya, intervensi. Oke, ini dolar indeks. Kemudian ini korelasinya dengan emas. Saya kira juga emas akan ada divergen, mungkin akan ke bawah. Ini si dolar yen-nya. Nah, sekarang gantian deh Bang Heru yang kasih clue sama kita, kasih insight untuk teknikalnya deh. Oke, thank you. Berbagi dikit ya, nyantai aja. Sebenarnya ada big boom opportunity sih semenjak tanggal berapa tadi? 9 Mei ya. Nah itu begitu di-announce oleh BOJ, oleh Kuroda bahwa dia akan menambahkan stimulusnya, saya sih sederhana aja. Kalau adanya itu akan berpotensi terjadi pelemahan. Karena itu kan announcement dari BOJ, dari Bank Sentral. Nah, langsung grab opportunity-nya yang open posisi buy dong. Seperti itu. Saya masih simpan harga di 126 tuh buy-nya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah platform bawah, ya batas bawah atau sering kita sebut sebagai support. Ini saya melihatnya gampang dilihat, gampang dijejak. Tapi yang agak sulit adalah platform dari batas atas, plafon, maksud saya plafon batas atas dari harga tertingginya, gitu ya. Nah, kalau kita buka chart ya, secara teknikal kita lihat chart ini. Saya buka chart bulanan, ini ada data di sini. Ada data sejak tahun 98 bahkan sampai di tahun 95, 89. Itu ada harga tertinggi, kalau mungkin bisa dilihat di sini ya, seperti ini. Nah, kita coba grab yang paling jauh, yang agak jauh aja, yang masih dekat dengan kita itu di kisaran tahun 2002. Kita dapatkan harga high-nya dan ini sedang di reach, sedang di approach dari harga sekarang ini menarik banget. Kemudian nanti bisa jadi tembus sampai 144 atau 147 harga high di tahun 98. Nah, benar tadi Bang Fauzi bilang hati-hati untuk open posisi sell gitu. Bukan berarti terus kalau ada berita dari bank sentral lagi terus dia akan reverse balik terus itu drop lagi ke support, tidak gitu. Nah, ini untuk batas atas akhirnya ketemu nih di Januari 2002 nih ya. Januari 2002 ada level tertingginya, bisa saya grab di sini gitu. Nah, bagaimana kita mau memanfaatkan peluang ini? Saat ini kita tinggal menunggu apa yang akan di-announce oleh Bank of Japan ya. Tentunya sudah ada pertimbangan data-data yang akan dikeluarkan oleh Bank of Japan ini. Itu tadi yang disampaikan Bang Fauzi tadi tuh. Apa tadi ya? Paling bawah itu Tankan, yang kedua dari bawah apa itu ya? Kedua merchandise trade. Kemudian yang ketiga di atasnya apa tadi? Industrial
Industrial Production GDP. Oh, industrial production. Nah, itu dia. Itu akan keluar itu sebagai bahan pertimbangan Bank Sentral untuk mengeluarkan suatu announcement bahwa ini bagaimana nantinya kira-kira kapan waktunya akan dikuatkan kembali. Nah, ini yang kita tunggu gitu ya. Tadi secara fundamental cara bacanya sudah dari Bang Fauzi. Kita menunggu 4 poin tadi gitu ya. 3 poin baru keluar dari BOJ. Saat ini berarti kalau kita lihat kita biarkan aja dia akan menuju kemana silakan. Tapi kita tahu batas atas pertama yang akan dicapai itu tadi adalah sekitar 136 ya. Ya, 136. 136. Makanya kita turunkan ke daily. Kita turunkan ke daily akan ketemu lagi nih. Tuh makin kelihatan. Berarti kan sekarang sudah titik jenuh nih. Area untuk tidak ambil posisi dulu. Kita menunggu di sini, kita menunggu di batas atas ini. Apalagi ini sudah ada apa ya namanya ini tweezer ya. Ini hanging man. Ini hanging man. Kita tunggu tutupan ini dulu nih. Kemana dia akan lari? Ya jelas kalau dia naik lagi, lemah lagi secara teknikal, kembali dia akan ke support kan. Jelas di sana kita bisa buy di sana. It's a simple gitu loh. Jadi kalau jangka pendek lebih kecil lagi kita taruh ke daily, hourly, maka akan lebih jelas lagi nih. Ini sedang dalam situasi, dia lagi dalam, Auto aja Bang, auto. Dia lagi dalam situasi apa nih? Kalau kita bilang dalam analisa teknikal apa? Sideway. Kan, flat. Bukan Bang, swing, oh lala. Oh, swing, olala. Ya, olala, bisa olala. Apa sih ini? Bentar. Swing, olala. Swing, olala tuh artinya bisa olala ke atas, olalah dia turun. Gitu ceritanya. Nah, ini kita dapat untuk jangka pendek. Keren banget. Kalau kita kembali ke teori teknikal, ya, bahwa di pasar itu ada 4 jenis dari market structure. Berarti kan ini sedang terjadi nih. Yang pertama dia bisa rally. Saat ini berada di dalam fase jangka pendeknya ya dengan sudut pandang dari hourly koreksi kan. Nah kita tunggu atasnya atau tunggu bawahnya. Ini kita bisa dapatkan peluangnya di sini. Ini secara teknikal. Atau bisa terjadi rally base drop. Nah ini saat ini terjadi jika Bank Sentral memberikan announcement sesuatu yang bisa mempush untuk ada kesengajaan dari Bank Sentral sebagai polisi keuangan di satu negara untuk menguatkan untuk kebutuhan tertentu dia menguatkan tentunya melalui operasi pasar ini. Nah jadi 2 ini yang bisa potensi terjadi. Saat ini kita berada dalam fase konsolidasi. Ada rally base bisa kemungkinannya bisa potensi drop lagi, kemudian membentuk sebuah tren penurunan. Kemudian yang kedua rally base rally. Jika tidak ada satu tindakan dari Bank Sentral untuk usaha menguatkan mata uangnya. Seperti itu. Nah ini menarik secara teknikal. Aku berpikirnya tim rally Dakar itu pakai rumus chart pattern juga deh. Iya, dia ngepot-ngepot itu. Iya kan? Ya, rally ngesot. Rally ngesot rally. Ujung-ujungnya nyungsep. Itu ada banyak lubang di bawah. Iya. Nah, yang penting gini lah, untuk teman-teman yang trading, khususnya untuk mata uang yen ini yang sedang, kalau bagi saya sih ini satu opportunity ya, big boom opportunity saya bilang di tahun ini. Ya, jelas banget waktu dia up itu melemah ini jelas banget tandanya. Apalagi kalau kita kuasai data-data fundamental. Kemudian teman-teman trader di sini kalau misalkan mau trading juga kuasai dulu market structure-nya ini. Ini terkait dengan tren yang ada 3 tren, uptrend, flat sama downtrend. Nah, ini kan ada uptrend, flat dan downtrend. Cuma secara structure market ada nyepot-nyepot juga gitu, ada rally nge-base dulu atau dia nyungsep lagi. Level dolar yen sekarang kemana deh Bang? Mau naik bayar dolar yen, kalau dolar yen ini masuk fase kalau kita dari satu zaman seperti ini sudah masuk fase yang kalau saya bilang konsolidasi ya. Nah, kita bisa up untuk open posisi buy if dia breaking 134 tunggu retest. Oke, kalau dia retest di 134 kembali, nice, itu kita bisa ikut buy. Tapi kalau misalkan dia break low, kalau sekarang nggak nunggu, nggak masuk. Kalau sekarang kita kembali ke ini karakter trader. Kalau nggak sabar di H1 kita turunkan ke M15 deh. Kita lihat ada apa di sana.
Tuh, ada resisten di sini. Ada support di sini. Dalam jangka pendek ini kita mau apa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita sell-nya di sini nanti. Sell. Resiko kita kecil. Keren ya? Ini menarik banget. Ini sangat tergambar dengan clear. Clarity-nya jelas banget. Untuk USD JPY. Sisanya mata uang minornya JPY GBP JPY, GJ ya, GJ, EJ dan AJ ini tinggal berpatokan kepada kemana arah USD JPY itu major currency-nya. Ini trik sederhana simpel. Gitu Bang. Oke, jelas pokoknya dia kita sell di atas, buy di bawah ya. Nah, simpulannya malam ini apa nih? Kesimpulannya malam ini jangan harap dolar yen ya, semakin menguat semelemahnya yen. Jangan harap ada intervensi, itu aja. Jangan ada intervensi. Jangan mengharap adanya intervensi. Oh. Walaupun berita di TV sebelah kan ngomongnya siaga 1 Bank Sentral. Tapi itu kan klise aja kalau kita lihat secara geopolitik, karena kan Jepang ini kan proksinya United States of America. Ambil aja yang mudah deh. Kalau beritanya seperti ini berarti kita buy on support. Nanti kalau ada operasi pasar, intervensi bank sentral, BOJ, ya sudah kita ikutin aja ke arahnya ke selatan gitu aja. Oke. Dan Oke. kesimpulannya sekarang ya kita perhatikan harga yang terkini karena market stagnan juga ya dengan rentang yang tinggi. Itu aja, sip. Perhatikan harga terkini. Iya itu ya kan. Bandar kali satu ini. Pusing ya, Pak. Udah ngantuk dia tuh. Iya, Minum vitamin dulu lah. vitamin dulu malam Jumat ini. Minum obat kantuk kebalik-balik. Cubit juga nih nanti nih. Aku masih siang di sini, Bang. Oh iya iya. Ya udah Sabar deh. dulu. Ya, Sabar dulu. oke. Thank you, Udah. thank you.